Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan kita kali ini. Jujur aja saya benar-benar antusias nih memandu ulasan hari ini. Karena topik yang bakal kita bahas itu sifatnya sangat mendalam dan rasanya bakal bikin kita banyak merenung. Kita bakal ngupas tuntas pesan dari surat ke-45 dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jathiyah yang secara harfiah artinya berlutut. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar ngebahas soal postur fisik lo ya. Ini tentang melihat lebih jauh ke dalam diri kita, menelusuri satu dimensi yang paling tersembunyi tapi paling nyata dari eksistensi kita, yaitu batin kita. Pernah nggak sih kita mikir, di dunia ini gampang banget loh buat kita nutupin niat yang kurang baik cuma dengan model senyuman. Kita ini jago banget main peran dan pakai berbagai macam topeng di depan orang lain. Tapi, coba bayangin, apa jadinya ketika semua topeng itu akhirnya jatuh? Ada satu momen yang mungkin terdengar menakutkan, tapi di sisi lain juga sangat indah. Momen di mana seluruh kepalsuan itu luruh, dan jiwa kita benar-benar telanjang tanpa pelindung apapun. Nah, itulah inti dari perjalanan kita hari ini. Untuk paham menjatuhnya topeng itu, kita masuk ke bagian pertama, makna zahir dan batin. Coba perhatiin deh bedanya. Di satu sisi, kita punya dimensi zahir, alias apa yang kelihatan dari luar. Ini termasuk tubuh fisik kita, gerak-gerik kita, sampai dunia materi yang, harus kita akui, sering banget kita kejar mati-matian kan? Tapi di sisi lain, ada yang namanya batin. Nah, ini dia. Ruh kita, niat tulus kita, dan makna spiritual di balik setiap hal kecil yang kita lakuin. Surat Al-Jathiyah ini pada dasarnya ngasih semacam teguran keras. Apa sih yang bakal terjadi kalau kita cuma sibuk ngurusin penampilan luar, tapi terus-terusan mengabaikan batin kita sendiri? Ada satu ayat yang benar-benar bikin merinding di surat Al-Jathiyah, tepatnya di ayat ke-28. Bunyinya kira-kira begini, "Dan engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat kitab catatan amalnya." Kata berlutut atau jasiyah di ayat ini tuh bukan cuma soal fisik ya. Ini adalah potret kondisi batin yang udah terbuka sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta. Sebuah momen di mana nggak ada satupun dari kita yang bisa lari, ngeles, atau sembunyi di balik harta dan jabatan yang kita kumpulin di dunia. Biar lebih kebayang, yuk kita bedah maknanya satu-satu. Berlutut di sini berarti kita pasrah total, nol kesombongan. Terus, kata setiap umat, ini negasin kalau nggak ada yang namanya jalur VIP. Mau kamu itu raja yang berkuasa atau rakyat biasa, posisinya bakal sama persis. Dan waktu dipanggil melihat kitab, itu adalah saat di mana seluruh sisi batin kita diekspos habis-habisan. Logikanya sederhana banget. Kalau kita nggak ngelatih batin kita buat merendah dan berlutut selama hidup di dunia, ya kita bakal dipaksa berlutut di akhirat nanti pas semua rahasia kita dibongkar. Nah, masuk ke bagian selanjutnya nih, bahaya hawa nafsu. Apa sih yang bikin batin kita tuh kadang susah banget diajak tunduk? Jawabannya ada di ayat ke-23. Maka, pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Teman-teman, disinilah letak virus utamanya. Ketika kita terus-terusan ngurutin apa aja yang kita mau tanpa ada rem sama sekali, tanpa sadar kita udah ngejadiin hawa nafsu itu sebagai Tuhan baru kita. Secara nggak langsung kita lagi menyembah ego dan keinginan kita sendiri. Terus konsekuensinya apa kalau nafsu udah jadi Tuhan? Gila sih, ini ngeri banget. Allah bakal ngasih semacam hukuman dari dalam. Dia membiarkan orang tersebut tersesat. Dan ini berujung pada kondisi yang paling tragis, yaitu matinya sebuah batin. Secara fisik sih orangnya kelihatan hidup ya, telinganya masih bisa dengar bacaan Quran, matanya masih bisa lihat hal-hal baik, tapi pendengaran spiritual dan hatinya udah terkunci rapat. Ibaratnya, mereka hidup bernapas, tapi batinnya udah lama mati. Sekarang kita balik perspektifnya, membaca tanda alam. Gimana sih orang yang batinnya hidup melihat dunia di sekitarnya? Ayat 3-5 ngasih kita bocorannya nih. Disebutkan kalau di langit dan bumi itu benar-benar ada tanda bagi orang beriman. Ini ngubah cara pandang kita banget. Alam semesta ini bukan cuma kumpulan fenomena fisika atau sains semata loh. Sebenarnya, alam ini adalah sebuah bahasa, sebuah pesan langsung dari Sang Pencipta buat kita. Kalau kita bandingin, wawasan kita jadi kebuka lebar. Seseorang yang cuma pakai kacamata zahir, ya cuma bakal ngelihat hujan itu sebagai siklus air dari awan, atau siang malam sebagai pergerakan tata surya. Titik. Padahal mereka kehilangan poin terpentingnya. Kita butuh batin yang hidup buat nerjemahin kode-kode fisik ini. Lewat batin yang hidup, hujan itu dilihat sebagai rahmat dan simbol kebangkitan. Langit yang luas itu bukti mutlak kekuasaan Allah. Hanya batin yang hidup yang peka menangkap pesan-pesan indah ini. Kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting buat jadi renungan, penyakit iri dan dengki. Bukti kalau batin yang rusak itu fatal banget bisa kita lihat dari sejarah, tepatnya tragedi Bani Israel di ayat 16 dan 17. Bayangin aja,
Mereka tuh udah dikasih semua nikmat fisik yang bisa kita impikan. Kitab suci ada, kekuasaan punya, nabi-nabi diturunkan di sana, rezekinya melimpah ruah. Tapi, apa yang bikin mereka hancur? Bukan karena dijajah dari luar, tapi karena penyakit dari dalam. Kedengkian antara mereka sendiri yang bikin mereka berantakan. Ironis banget kan? Kasus ini ngajarin kita sebuah fakta pahit. Punya harta berlimpah, jabatan mentereng, atau bahkan udah punya banyak ilmu agama sekalipun. Itu semua nggak ada artinya kalau batin kita berpenyakit. Iri hati, kesombongan, dan rasa dengki itu ibarat rayap yang pelan-pelan menghancurkan semua anugerah fisik seindah apapun itu. Ini membawa kita ke titik puncak dari ulasan kita. Konsekuensi melupakan batin. Apa sih ganjaran akhirnya? Coba resapi baik-baik ayat 34 dan 35 ini. Ini tuh bentuk keadilan yang sangat puitis tapi juga bikin merinding. Allah berfirman, "Pada hari ini, kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan hari ini." Benar-benar sebuah kebenaran yang menampar kita secara spiritual. Hukum sebab akibatnya tuh sangat logis. Kalau selama bernapas kita cuma sibuk mempercantik tampilan luar kita, mati-matian ngejar validasi dan gengsi duniawi, tapi kita biarin hubungan batin kita dengan Tuhan itu terbengkalai, ya jangan kaget. Di akhirat nanti, Allah akan membiarkan kita seolah-olah melupakan kita. Justru di momen saat kita sangat butuh pertolongan dan jalan keluar, kita malah ditinggalkan. Kenapa? Karena kita lebih milih tertipu sama ilusi duniawi. Terus solusinya gimana dong biar kita nggak berakhir kayak gitu? Jawaban dan penawarnya ada di bagian akhir surat ini, hamdalah. Tanda paling puncak dari batin yang sehat dan hidup itu bukan ngerasa sombong karena udah rajin ibadah loh, melainkan seberapa sering dan setulus apa kita ngucapin alhamdulillah. Orang dengan batin yang hidup tuh sadar sesadar-sadarnya kalau semua yang mereka capai, yang terlihat maupun nggak terlihat, itu semuanya murni pemberian dari Allah dan akan balik lagi ke Allah. Nah, saya pengen ngajak kita semua pakai poin-poin perbandingan ini buat self-check hari ini. Kira-kira seberapa sehat sih batin kita sekarang? Waktu berbuat salah, apakah batin kita langsung gelisah dan pengen buru-buru tobat? Atau malah ngerasa biasa aja, kebas dan nggak ngerasa dosa? Waktu dapat rezeki, kita ngerasa itu titipan Tuhan, atau malah sombong ngerasa itu murni hasil keringat kita sendiri? Perbandingan antara batin hidup dan batin mati ini benar-benar jadi cermin yang jujur buat kita semua. Oke, setelah ngebahas konsepnya panjang lebar, masuk ke bagian paling aplikatif, langkah menghidupkan batin. Biar nggak cuma jadi teori, ini ada 5 langkah nyata yang bisa langsung kita lakuin. Pertama, cobain deh latih batin kita buat ikutan berlutut setiap kali kita sujud dalam keseharian kita. Kedua, biasain sebentar sebelum bertindak, terus tanya ke diri sendiri, ini beneran karena Allah atau aku lagi nurutin egoku aja nih? Ketiga, mulai perhatiin alam sekitar dan cobalah cari makna spiritual di baliknya. Keempat, kalau mulai muncul rasa iri, buru-buru counter pakai rasa syukur yang banyak. Dan kelima, yang paling penting, jangan gampang silau sama kilauan harta atau jabatan dunia. Ingat, itu semua cuma sementara. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya cuma pengen ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Di akhirat nanti, nggak bakal ada lagi topeng yang bisa kita pakai. Nggak ada satupun kepalsuan yang bisa nyelamatin kita. Semuanya bakal luruh. Jadi, coba tanya ke diri sendiri terdalam, udah siapkah batin kita berlutut? Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kali ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di ulasan kita yang selanjutnya.